Nah, nah ini yang harus diperhatikan kalau kita punya alat-alat pemeriksaan mandiri yang ada di rumah, ya. Yang wajib dilakukan adalah membaca buku manual atau brosur cara penggunaan alat secara benar. Karena setiap pabrikan ya atau setiap produsen yang memproduksi suatu alat itu punya cara masing-masing. Jadi kita tidak bisa samakan misalnya merek A dengan merek B ya, walaupun bentuknya sama atau mirip ya. Oh, ini caranya sama gitu ya. Jadi harus diperhatikan dulu, harus dibaca dulu apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui sampel atau bahan apa yang kita pakai untuk pemeriksaan. Ya, misalnya tadi ya untuk kadar gula darah ya kita ambil adalah darah gitu ya. Jangan kita ambil misalnya kencing ya. Nah, beda tadi tes kehamilan kita tidak ambil darahnya, tetapi yang kita ambil adalah urinnya. Begitu juga dengan pemeriksaan yang lain misalnya ya, misalnya butuh serum atau cairan darah, atau kita perlu feses atau tinja ya. Jadi kita lihat, kita baca brosurnya, sampelnya dari mana. Atau kalau yang sekarang banyak ya, misalnya untuk rapid antigen COVID-19 ya. Nah, perhatikan ini biasanya kita tidak anjurkan untuk orang awam karena pengambilan sampelnya. Yang diperlukan adalah swab dari nasofaring dan orofaring. Nah, ini kalau orang-orang awam ini bisa salah nanti ya, yang diusap cuma ujung hidungnya, padahal itu harus ada keahlian khusus untuk masuk ke betul-betul ke lubang hidung ya paling dalam di daerah nasofaring ya ataupun di tenggorokan dari mulut ya rongga mulut itu ke bagian belakang ke daerah orofaring ya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan alat dalam kondisi yang baik. Ya, kita harus perhatikan alatnya itu tidak rusak ya, layarnya baik, baterainya cukup gitu ya. Masih terbaca dengan baik, kemudian tidak ada bagian yang rusak atau hilang. Kemudian yang keempat adalah reagen ya, reagennya atau zat yang kita gunakan. Jadi tadi kalau ada alatnya kan ada kayak sticknya ya yang kita masukkan ke dalam alat, itu kita harus perhatikan adalah rusak atau tidak. Artinya sudah ada perubahan warna sebelum kita teteskan ya atau tidak, atau sudah ada garis muncul padahal belum kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Lihat tanggal kadaluarsanya ya. Biasanya kalau kita beli terus kita lama tidak lakukan pemeriksaan, ternyata sudah expired. Jadi ini tidak boleh digunakan ya, karena nanti bisa menyebabkan salah interpretasi. Kemudian yang kita lakukan yang kelima adalah tolong diperhatikan bahwa pemeriksaan secara mandiri itu juga menggunakan bahan-bahan atau sampel cairan tubuh manusia ya. Kita tahu bahwa limbah dari cairan tubuh mau urin, mau kencing ya, urin atau kencing atau darah ya, serum atau tinja itu semua mengandung mikroorganisme yang mungkin ada di dalam sampel tersebut. Jadi kita harus perhatikan harus dibuang di memang wadah yang aman tertutup. Kemudian kalau kita tidak menengah darahnya misalnya cukup banyak ya atau tinjanya atau fesesnya, urinnya gitu ya. Ini bisa kita nanti bawa ke rumah sakit dititipkan untuk dibuang di tempat memang limbah medis. Begitu juga dengan jarum yang kita gunakan ya. Ini jangan sampai kita buang begitu saja ke tempat sampah ya. Karena ujung jarum yang masuk ke tubuh kita tadi yang menimbulkan luka bisa saja itu mengandung mikroorganisme yang mungkin kalau nanti tidak sengaja ya kita tertusuk misalnya orang-orang di rumah gitu ya lagi bersihin sampah kemudian tertusuk. Nah, ini bisa menimbulkan atau menularkan penyakit yang mungkin ada pada diri seseorang atau pasien. Jadi ini bisa ditaruh di tempat yang aman, kemudian pada saat kita kontrol ke rumah sakit ini kita bisa titip untuk dibuangkan karena nanti limbah sampah medis tajam ini akan dimusnahkan ya supaya nanti dia tidak bisa menularkan kepada orang lain.